Polisi membuka posko pengaduan atas kasus ratusan pinjaman fiktif di Desa Sukabakti. Sementara itu mengutip cnnindonesia.com, pihak PT Pemodalan Nasional Madani Persero atau PNM mengatakan sedang memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang. Sejauh mana penyelidikan kepolisian, kita bergabung dengan narasumber sudah bergabung secara online yaitu Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi. Pak Adi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Pak Adi, terima kasih atas waktu Anda sore hari ini. Pak Adi, bagaimana sejauh ini perkembangan penyelidikan yang terjadi? Apa saja yang saat ini sedang diverifikasi oleh kepolisian? Saat ini Polres Garut masih melakukan pendalaman. Kita masih menunggu hasil dari verifikasi dari PNM dan dari pihak desa. Sampai hari ini sudah 348 yang terverifikasi. Sekitar 59 lagi masih belum terverifikasi. Pak Adi, terverifikasi ini maksudnya bagaimana? Datanya ada, betul melakukan pinjaman, atau bagaimana? Terverifikasi ini tidak melakukan pinjaman, tiba-tiba ada tagihan gitu. Baik. Tagihannya mulai dari berapa sampai berapa, Pak Adi, range-nya? Tagihan ini sekitar dari mulai 2 juta sampai dengan 15 juta. Baik, dan penagihan itu muncul tagihannya muncul melalui telepon atau pemberitahuannya bagaimana itu Pak Adi kepada warga? Tagihan ini dari keterangan yang warga Sukabakti, ada seseorang yang menagih ke warga tersebut, padahal warga tersebut tidak melakukan pinjaman gitu, Bu. Ketika dicek bersama dengan warga yang lain, ternyata warga yang lain juga ada tagihan juga dari PNM gitu, Bu. Pak Adi, kalau misalnya kita melihat kronologinya, kemudian munculnya tagihan, dan ini kan tidak 1-2 orang ya, tapi ratusan orang. Dan untuk masuk ke sebuah wilayah mengakses data warga, apalagi informasinya harus tanda tangan basah gitu ya Pak untuk mengajukan pinjaman ini. Apakah diketahui oleh perangkat desa di lokasi? Untuk prosesnya kan harusnya ada KTP dan kartu keluarga. Nah, untuk pinjaman ini tidak dilakukan secara perorangan, tapi dilakukan secara kelompok. Satu kelompok itu sekitar 10 orang. Dan nanti ketua kelompoknya yang melakukan koordinasi dengan pihak PNM gitu, Bu. Nah, ketua-ketua kelompok ini atas nama warga desa Sukabakti juga atau atas nama warga lain yang menumpang di sana atau bagaimana, Pak? Atas nama warga Sukabakti. Jadi ini salah satu juga yang diverifikasi ya, Bu ya. Iya. Karena memang banyak juga yang melakukan pinjaman dan juga uangnya sudah cair gitu kan. Nah, ini yang menjadi bermasalah kan tidak melakukan pinjaman, tiba-tiba ada tagihan gitu, Bu. Baik. Jadi sekarang polisi sedang mencocokkan tidak melakukan pinjaman tapi mendapat tagihan, tapi ada juga yang melakukan pinjaman, uangnya juga sudah cair dan sudah diterima, begitu ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Iya, Pak Adi, apa kendala terbesar polisi dalam proses ini sekarang? Karena kalau misalnya kita melihat, katakanlah misalnya dari ketua-ketua kelompok itu, apakah ada sudah kecurigaan dari polisi? Ada yang salah nih di sini sepertinya, seperti itu misalnya, Pak Adi. Untuk sementara kita masih melakukan pendalaman saja, Bu ya. Kita masih melakukan verifikasi sampai verifikasi ini benar-benar selesai gitu, Bu. Nah, ketika data sudah lengkap, baru nanti polisi akan melakukan tindakan lebih lanjut. Iya, berarti sejauh ini apakah sudah ada yang diperiksa polisi sebagai saksi? Sementara belum ada, karena laporan dari masyarakat maupun dari PNM belum ada laporan resmi ke kepolisian. Baik, belum ada laporan resmi ya. Jadi masih menunggu laporan, kemudian baru itu akan statusnya naik atau bagaimana, Pak Adi? Ya betul, kita masih melakukan verifikasi ini. Barangkali ada pengaduan-pengaduan yang lain.
Jadi ketika nanti verifikasi sudah lengkap, baru akan menentukan langkah selanjutnya, Bu. Ya. Pak Adi, dari berapa banyak sekarang warga yang sudah melakukan verifikasi kepada polisi? Sampai hari ini 348. 348 itu apakah keseluruhannya memang berapa persen diantaranya yang memang betul-betul meminjam, menyerahkan data dan menerima dananya, Pak? Ada berapa persen kira-kira? Dari 348 ini tidak mengajukan pinjaman. Baik, seluruhnya tidak mengajukan pinjaman ya, Pak? Pinjaman. Baik. Bagaimana sekarang, apa strategi polisi sekarang untuk betul-betul membaca, katakanlah memang warga A memang tidak meminjam, dan tetapi tagihannya muncul dan lain sebagainya. Karena apakah kemudian polisi juga melihat, misalnya ada dugaan warga A mengaku tidak meminjam, tetapi kemudian ada uang yang diterima, misalnya. Apakah ada dugaan itu? Ya, itulah fungsinya verifikasi, Bu, ya. Apakah warga ini betul-betul tidak meminjam atau sudah meminjam dan mendapatkan uangnya. Sampai saat ini kita masih melakukan verifikasi, Bu. Baik. Pak Adi, berapa lama kira-kira proses verifikasi ini akan berlangsung dan dibuka posko ini oleh polisi? Sampai selesai, semoga 2-3 hari ke depan bisa selesai. Karena ini sudah berjalan 4 hari verifikasi ini, Bu. Ya, 2-3 hari ke depan dan warga aktif ya, Pak, untuk secara mandiri melaporkan diri ya? Betul. Apakah sejauh ini polisi juga sudah melihat ada dugaan penyalahgunaan data kependudukan dalam hal ini, Pak? Kita belum bisa memastikan karena kita masih menunggu hasil dari verifikasi ini, Bu. Baik, masih menunggu hasil dari verifikasi ini, Ya, kemudian juga melihat dugaan siapa mungkin yang melakukan atau jadi pemimpin kelompok yang mungkin menyalahgunakan data itu yang dilihat polisi sekarang? Ya, kita dengan PNM dan pihak desa masih melakukan verifikasi sampai nanti selesai 100%, baru kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Baik. Untuk saat ini polisi masih fokus pada keamanan dan ketertiban di Desa Sukabakti. Baik, keamanan dan ketertiban. Apa yang saat ini terjadi, Pak, sebenarnya di lapangan? Apakah ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh kepolisian? Kita meningkatkan patroli dan pengamanan saja. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan nanti terjadi. Ya, baik, preventif ya, Pak. Baik, Pak Adi, Pak Ibda Susilo Adi, Kasih Humas Polres Garut. Bapak sekali lagi terima kasih sudah bergabung sore ini di CNN Indonesia. Kami tunggu perkembangan selanjutnya, terutama untuk hasil verifikasi tersebut. Sekitar 2-3 hari lagi targetnya selesai. Terima kasih sekali lagi, Pak. Selamat sore. Selamat sore.